Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua. Hari ini Jumat 15 Januari, kita kembali berfellowship bersama membahas Alkitab. Adapun tema yang diangkat untuk kita bahas hari ini adalah dari Kejadian 24. Dan seperti biasa sebagai narasumber adalah Bapak Yahya Kawinda. Bapak Ibu saudara-saudara semua yang ingin mendengar rekaman-rekaman fellowship sebelumnya dapat mengakses channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan. Dan tentu saja setelah itu jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai rekaman-rekaman kami yang terbaru. Dan kami sangat menyarankan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara semua mendengarkan rekaman-rekaman diskusi tersebut hingga selesai agar mendapatkan info yang lengkap dan utuh. Kita akan segera memulainya. Selamat mengikuti, silakan Pak Yahya. Ya, terima kasih Pak Jo. Hari ini kita coba melihat bagaimana gambaran yang Allah berikan kepada kita, gerejanya, tentang pemilihan Allah terhadap gereja, terhadap umatnya. Ya, dan ini terlihat sekali di dalam gambaran yang Allah berikan. Dan sampai sekarang pun dibukakan oleh Roh Kudus kepada mereka yang mau menerima Dia. Nah, dari gambaran yang diberikan di dalam Perjanjian Lama ada banyak sekali gambar-gambar atau tipe-tipe atau kiasan-kiasan mengenai bagaimana Allah sejak dari semula ingin memperbanyak anaknya, ingin menyatakan anaknya melalui pengantin perempuan, melalui jemaatnya. Kita sudah melihat sejak dari awal dari kitab Kejadian dan ada banyak kisah. Nah, pada malam hari ini coba kita lihat dari apa yang diperlihatkan Allah di dalam kitab Kejadian 24 mengenai Ishak dan Ribka. Ya. Nah, dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kita sudah mengetahui Ishak adalah anak yang dijanjikan. Dan kita sudah melihat bagaimana anak yang dijanjikan ini diperagakan oleh Allah bahwa anak ini harus dipersembahkan di hadapan Allah. Karena dia adalah benih yang harus mati. Ya. Kan dia tidak bisa menjadi lebih banyak, Ishak ini tidak bisa berkembang, Ishak ini tidak menjadi lebih banyak jikalau dia tidak mati. Ini gambaran bagaimana Kristus yang harus mati. Dan kita sudah tahu bagaimana Abraham membawa Ishak dan akan memotongnya, lalu kemudian mereka kembali bersama-sama menemui bujang-bujang pekerja-pekerja mereka. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam pasal 24 ketika Sarah sudah mati dan Abraham sudah tua, maka tibalah waktunya bagi Abraham untuk memberikan istri kepada Ishak. Karena benih itu tidak akan bisa berkembang, tidak bisa memenuhi janji Allah jikalau dia tidak memiliki istri. Di masa tuanya itu Abraham mengutus hambanya untuk mencari dan untuk mendapatkan istri daripada anaknya. Dalam pasal 24 ayat kedua dia katakan Abraham memanggil hambanya dan berkata kepada dia, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak." Ini gambaran bagaimana Allah Bapa ingin mempunyai istri bagi anak. Ya, supaya anaknya ini bisa berkembang, bisa memenuhi seluruh bumi. Dan hambanya ini adalah gambaran daripada Roh Kudus itu sendiri. Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk bisa bersatu dengan Kristus. Tetapi ada syaratnya, bahwa istri daripada anaknya itu tidak boleh berasal dari perempuan Kanaan. Tetapi dia harus berasal dari negerinya yang sama dan dari keluarganya, ya, dari saudaranya, saudara Abraham.
Ini syarat yang diberikan. Sama seperti kita orang percaya, sama seperti gereja Tuhan, tentu saja yang saya maksudkan bukan gereja organisasi, tetapi gereja tubuh Kristus itu harus berasal dari jenis yang sama. Jadi harus dilahirkan terlebih dahulu dari benih yang sama, yaitu benih Kristus. Jadi perhatikan di sini yang kita akan lihat, ini gambaran bagaimana Allah mendapatkan kita-kita, orang-orang percaya yang akan dipersatukan dengan anaknya. Tentu saja orang-orang yang percaya ini sudah harus dilahirkan terlebih dahulu. Tetapi ada syaratnya yang berikutnya yang dikatakan di sini. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Perhatikan dengan baik, apa yang dijabarkan di sini, ini sangat penting sekali. Pertanyaan daripada hambanya ini, yang sebenarnya merupakan gambaran Roh Kudus, dia bertanya, apakah anakmu itu akan saya bawa kembali ke tempat di mana istrinya berada? Kalau sang perempuan itu tidak mau mengikuti sang hamba ini kembali ke rumah bapaknya. Tetapi Abraham berkata kepadanya dengan jelas sekali, ini prinsip yang sangat jelas sekali. Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Ya, perhatikan ini jelas kenapa? Karena ini yang sangat yang sering kita katakan bertentangan sekali dengan yang diajarkan oleh gereja-gereja. Istri atau jemaat atau tubuh Kristus itu tidak pernah dijemput oleh sang anak. Yesus yang berada bersama-sama dengan Bapa tidak mungkin datang kembali ke negeri di mana kita orang-orang percaya ini berada. Yesus tidak mungkin datang kembali ke dalam dunia ini karena itu adalah kehendak Allah. Sekali lagi ini bukan teologi, ini bukan teori. Itu kehendak Allah. Perhatikan kata Abraham, jangan kau bawa anak itu kembali ke sana. Artinya, Yesus tidak boleh datang kembali ke dalam dunia. Berbeda sekali lagi saya katakan. Dengan ajaran-ajaran yang beredar di dalam dunia ini, dalam agama Kristen. Bahwa Yesus harus datang kembali untuk menjemput pengantin perempuannya. Sementara dalam gambarannya dengan jelas dikatakan, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jadi untuk bersatunya sang anak dengan istrinya, calon istrinya, perempuan yang akan didapatkan oleh Roh Kudus ini, oleh hambanya ini, maka sang calon pengantin inilah yang harus dibawa kepada sang anak, yang harus dipersatukan dengan sang anak, bukan sang anak yang turun ke dalam dunia menjemput pengantinnya. Bukan. Ayat ke-7 dikatakan, masih Tuhan yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah yang akan mengutus malaikat berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Nah, tetapi, ini bagus sekali. Jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya, sekali lagi dia ulangi. Ini sekali lagi perkataan Allah kalau sudah sampai 2 kali dia ulangi itu sangat penting sekali. Hanya saja, janganlah kau bawa anakku itu kembali ke sana. Ini jelas sekali, saudara. Bagaimana bisa kekristenan, agama Kristen mengajarkan bahwa Yesus akan datang ke dalam dunia. Sementara gambaran yang diberikan Abraham dengan begitu tegas mengatakan, jangan bawa anakku itu kembali ke sana. Artinya begini, hamba ini, Roh Kudus ini, tidak akan mengajarkan kepada kita, itu kalau Roh Kudus, tidak akan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus akan datang kembali.
Jadi pengajaran Yesus akan datang kembali sudah pasti bukan datang dari Roh Kudus. Itu jelas. Walaupun pakai ayat ya. Karena itu kan hasil olahan tafsiran manusia. Tetapi gambaran yang Allah buat di dalam Alkitab, dan kita percaya Alkitab itu. Gambaran yang Allah buat di dalam Alkitab begitu jelas dan tegas sekali. Bahwa tidak boleh sang anak itu datang kembali ke dalam dunia ini. Karena dia sudah menyelesaikan tugasnya dan dia tidak perlu tinggal dalam dunia ini. Karena dia harus membawa, ya, Roh Kudus ini harus membawa perempuan yang akan menjadi istri sang anak ini datang ke tempat sang anak. Datang ke tempat sang anak. Itu mekanisme bagaimana kita semua menjadi gereja Tuhan itu. Itu mekanisme bagaimana kita semua menjadi pengantin perempuan itu, menjadi istri daripada sang anak. Di luar itu, walaupun saya menyebut diri saya gereja, tetap saja saya bukan gereja. Karena saya tidak pernah bersatu dengan pengantin laki-laki. Di luar kalau saya datang kepada anak itu. Kalau saya masih menunggu anak itu datang kembali menjemput saya sebagai pengantin perempuannya, maka saya bukanlah tubuh Kristus. Maka saya tidak pernah menjadi pengantin Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau saya sebagai orang percaya yang sudah menerima benih Kristus itu, yang sudah menerima ungkapan daripada Roh Kudus, bagaimana saya akan menjadi pengantin Kristus dan kemudian saya menolaknya, maka saya tidak akan menjadi pengantin Kristus. Bolehkah itu? Boleh. Karena gambaran jelas sekali di dalam ayat ke-8. Dikatakan dengan jelas, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, kalau perempuan itu masih menunggu kapan Yesus datang kembali, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Artinya, Roh Kudus tanda kutipnya tidak bertanggung jawab membawa kita untuk menjadi istri daripada Kristus. Kita yang menolaknya. Jadi ini yang kita suka katakan, ada possibility untuk orang percaya tidak mau atau meninggalkan relationship-nya dia bersama dengan Kristus itu. Ada. Ya, karena dia tidak mau menjadi pengantin perempuan. Nah, kemudian berangkatlah sang hamba ini. Dia mempunyai banyak hadiah ya, yang dia bawa. Jadi berbagai barang berharga kepunyaan tuannya, dia berangkat pergi ke tempat di mana yang sudah ditentukan untuk dia pergi, yaitu menuju Aram Mesopotamia, ke tempat di mana Laban, di mana Ribka berada. Nah, kemudian kita tahu ceritanya, dia berhenti di sebuah sumur. Kita baca aja dari ayat 12 ya. Lalu berkatalah ia, Tuhan, ini dia meminta tanda kepada Tuhan. Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai Tuhan tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Ini tanda yang kurang lebih dia minta. Kalau perempuan yang kepadanya dia berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan kemudian perempuan itu menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Nah, ini tanda yang dia minta. Ya, yang menyambut ungkapan daripada sang hamba ini, yang menyambut apa yang disampaikan oleh, kalau kita lihat realitanya adalah apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada perempuan itu ya. Nah, terjadilah kemudian Ribka datang, Ribka yang merupakan anak dari Betuel, dan kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan Ribka dan berkata sebagaimana yang dia katakan tadi kepada Tuhan. Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu ini. Kemudian perempuan ini menjawab sebagaimana juga yang dia nyatakan kepada Tuhan. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke dalam tangannya serta diberinya dia minum. Kemudian diberikannya juga
unta-untanya untuk minum juga ya. Dan orang itu mengamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanan yang berhasil atau tidak. Setelah puas seluruh unta-unta itu minum, lalu diberikanlah hadiah-hadiah yang tadi sudah disiapkannya. Dia mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya, sepasang gelang tangan yang 10 shikal beratnya, serta berkata kepada perempuan itu, "Engkau anaknya siapa?" Lalu dia jawab bahwa ayah saya adalah Betuel, ya, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, "Baik jerami, baik makan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." Berlarilah gadis itu pergi ke rumah ibunya, kemudian dia menceritakan kepada kakaknya, kepada saudara laki-lakinya, Laban, dan Laban berlari keluar mendapatkan hamba itu, dan kemudian diajaklah hamba dari Abraham ini untuk menginap di rumah mereka. Terjadilah satu diskusi di mana hamba ini menyatakan kepada Ribka dan keluarganya bahwa Tuanku itu, ayat 37, telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Sebagaimana yang kita tadi sudah bahas ya. Kemudian kalau kita teruskan sampai ke pasal 50 itu bagus sekali. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruk. Tetapi kalau kita baca di dalam diskusi yang berikutnya, Laban berusaha menahan supaya Ribka jangan pergi. Ya. Walaupun hamba dari Abraham ini mengeluarkan perhiasan-perhiasan, memberikannya kepada Ribka dan kepada mereka yang seisi rumah itu. Ya. Kita bisa baca itu di dalam ayatnya yang ke-55. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari, kemudian bolehlah engkau pergi. Namun sang hamba ini mengatakan, jangan tahan aku. Ya. Jangan tahan aku, artinya ambil keputusan. Karena tadi sudah dikatakan oleh Abraham, kalau orang itu tidak mau ikut, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Demikian pula sang hamba ini berkata, jangan tahan aku. Karena Tuhan yang telah membuat perjalananku berhasil. Dan aku harus pulang kepada Tuanku. Lalu akhirnya mereka sepakat untuk memanggil Ribka. Ribkalah yang harus menentukan keputusan itu. Mereka bertanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya Ribka, mau. Ini dia tindakan yang paling bagus dari Ribka. Dia tidak menolak, walaupun dia sudah menerima banyak sekali berkat-berkat hadiah-hadiah yang diberikan kepada dia. Dan akhirnya mereka memberkati Ribka dengan satu perkataan, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunan menduduki kota-kota musuh. Ini sebenarnya suatu nubuatan tentang keturunan daripada Ishak itu sendiri, atau Kristus yang berkembang itu, ya, beribu-ribu laksa, dan menduduki kota-kota musuh. Akhirnya berkemaslah Ribka dan berjalan bersama dengan hamba itu. Mereka naik unta dan sampailah mereka ke tempat di mana Ishak itu berada ya. Lalu Ishak menyambut Ribka ini, membawanya ke dalam rumah ibunya, dan dia mencintainya, dan dia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah, cerita ini tentu saja kita sudah sangat familiar. Tetapi apa yang kita ingin sharingkan di sini bahwa inilah kisah bagaimana, sekali lagi saya katakan, orang-orang percaya menjadi pengantin Kristus. Jadi kisah tentang pengantin Kristus itu bukan tidak ada di dalam perjanjian lama, banyak sekali. Tetapi kisah Ribka dan Ishak ini dengan jelas sekali memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu dalam rangka satu hal, menuntun kita, menuntun orang percaya itu untuk menjadi pengantin Kristus. Karena orang yang menjadi pengantin Kristus ini, dia harus dilahirkan baru terlebih dahulu. Ya. Dia harus berada dari satu keluarga yang sama dengan Kristus itu, dengan Ishak itu. Sebagaimana Ribka itu adalah keluarga saudara daripada Ishak itu sendiri. Dan kemudian bahwa sang anak ini, Ishak ini, Yesus ini tidak pernah datang kembali menjemput sang pengantin itu. Ini dalam peristiwa bagaimana orang-orang percaya akan bersatu dengan Kristus. Jadi kita bersatu dengan Kristus itu karena tuntunan Roh Kudus yang pertama.
kepada kita, karena Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita untuk memperkenalkan Sang Anak. Dan yang kedua, karena kita mengambil keputusan, karena Ribka mengambil keputusan untuk mau ikut bersama-sama dengan sang hamba ini pergi menemui Ishak. Jadi Ribka bukan berkata kepada hamba Abraham, baik kalau begitu suruhlah Ishak datang menjemput saya. Ribka tidak nyatakan seperti itu. Bagaimana begitu luar biasanya orang-orang percaya zaman sekarang, mereka tidak mengetahui gambaran ini dan mereka masih menunggu kapan Yesus datang kembali menjemput mereka. Sepanjang hidup kita, kita tidak pernah akan menjadi pasangan daripada Kristus. Kita tidak pernah menjadi tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu adalah istri daripada Kristus. Itu tubuh Kristus. Itu yang diperagakan oleh Adam dan Hawa. Hawa itu diambil dari tubuh, bagian tubuh Adam itu, dari Adam. Demikianlah dia menjadi tubuh Kristus. Inilah dia, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Menjadi satu tubuh. Itu tubuh Kristus. Nah, kalau kita tidak pernah bisa menjadi tubuh Kristus, maka sebenarnya kita terninak bobo daripada hadiah-hadiah yang diberikan oleh Roh Kudus. Dalam perjalanan hamba ini, dan ini adalah gambaran daripada Roh Kudus, dia membawa banyak sekali hadiah-hadiah, karunia-karunia. Itu yang Roh Kudus berikan kepada umat Allah. Karunia-karunia itu adalah pemberian daripada Allah dengan satu tujuan, supaya kita mau datang kepada pemberi karunia itu. Dengan satu tujuan, supaya Ribka mau ikut hambanya ini untuk kembali kepada Ishak. Zaman sekarang banyak orang sudah dapatkan karunia-karunia dan mereka tidak mau bersatu dengan Kristus. Mereka menolak Kristus yang sudah datang itu. Mereka menolak Kristus yang sudah ada pada mereka, ya, sudah tinggal dalam mereka, tetapi tidak bisa bersatu dengan mereka. Karena bukan Kristus yang tidak mau. Bukan Allah yang tidak mau. Karena Allah sudah berikan Roh Kudusnya. Abraham sudah mengutus hambanya dengan hadiah yang begitu banyak. Jadi ini penolakan itu bukan terjadi dari pihak Allah. Penolakan itu terjadi dari pihak kita yang sudah menjadi umat Allah. Bagi yang belum menjadi umat Allah, silakan saja. Silakan saja karena mereka bukan umat Allah. Tapi bagi kita yang sudah dilahirkan di dalam jenis yang sama dengan Kristus, ada perjalanan kita yang berikutnya. Kenapa kita dilahirkan? Supaya kita menjadi pengantin perempuan. Supaya kita bukan hanya menjadi bayi-bayi rohani. Karena bayi tidak bisa menjadi istri daripada sang anak. Tetapi kita harus didewasakan supaya kita harus menjadi istri daripada sang anak itu. Itu kita dipersiapkan untuk semua itu. Jadi kita bisa melihat step-stepnya sekarang lebih detail. Kalau kita selama ini berbicara general begitu, dilahirkan baru menjadi pengantin Kristus, tapi kita ternyata bisa melihat ada step-step yang terjadi di dalam perjalanan bagaimana relationship itu terjadi. Jadi kedua pihak harus terlibat, yang satu memberi dan yang berikutnya menerima dan mau tinggal bersama dengan pemberi itu. Kita lanjutkan di dalam diskusi kita selanjutnya, Pak Jo. Oke. Baik Pak JK, terima kasih untuk pemaparannya yang begitu gamblang dan begitu jelas bahwa ini semua adalah gambaran mengenai bagaimana Allah mengutus Roh Kudus untuk mengambil pasangan bagi Kristus. Ada yang menarik di sini Pak JK bahwa pada umumnya kalangan Kristiani itu memahami cerita ini berkisar hanya satu, pasangan hidup itu atau jodoh itu dari Tuhan. Makna cerita ini seringkali diarahkan ke sana ya. Kemudian doa yang meminta tanda. Jadi bagaimana Eliezer ketika dia memohonkan doa supaya diberikan tanda,
pasangan hidup Ishak itu, nah itulah yang sering di-copy gitu. Lalu dimaknai seperti itulah satu pola yang sebenarnya bisa digunakan dalam berdoa. Jadi doa itu bisa untuk minta tanda katanya. Jadi banyak penyimpangan atau memang ketidaktahuan yang akhirnya jadi dipakai oleh kalangan Kristiani untuk menyelewengkan cerita ini begitu jauh gitu ya. Oke. Nah, yang menarik buat saya adalah yang menjadi pertanyaan adalah begini, Pak. Pada saat Abraham berencana untuk mencari pasangan Ishak, terlihat di ayat 24 sejak dari pasal 24 ayat pertama, tidak ada keterlibatan Ishak di situ. Iya. Ishak tidak terlibat di situ, tidak terlihat terlibat di situ. Tetapi ketika Eliezer sudah menjemput, Eliezer itu bisa artinya bisa firm gitu bahwa oh ini ya saya memahaminya oh ini seperti pas ini pasangan hidup saya begitu. Tidak ada rejection, tidak ada hal-hal yang lain gitu. Nah, jadi sehingga saya memahami bahwa memang ini gambaran yang memang diberikan Allah untuk kita orang percaya melihat seperti itulah kenyataannya atau realita kita sebagai pasangan Kristus. Ya. Kira-kira demikian, Pak. Apakah ada hal lain yang memang ketidakterlibatan Ishak di situ atau mengapa demikian gitu? Itu ada sesuatunya mungkin, Pak. Ya, karena kita bisa melihat di sini bahwa yang punya rancangan kan Bapa. Oke. Kan sudah terlihat situ bahwa Abraham yang punya rencana. Ini bukan rancangan anak, tapi rancangan sang Bapa. Dan anak dan Roh Kudus adalah pelaksana daripada rancangan itu sendiri. Okay. Di sini pula kita bisa melihat adanya keterlibatan ketiga pihak, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini bagus sekali karena kalau kita berbicara teori apakah oneness atau Tritunggal, kita nggak usah banyak teori lah dengan hal-hal itu. Kita lihat aja gambarannya. Kalau Allah kasih gambarnya ada 3, masa ngomongnya 1? Yeah. Kan bukan Abraham yang menikah dengan Ribka, ya kan? Tapi sang anak yang menikah dengan Ribka. Dan sang anak tinggal bersama-sama dengan sang bapak. Itu gambaran yang jelas. Dan yang pergi menjemput pengantinnya ini adalah sang hamba, bukan sang anak. Nah ini bagus sekali. Bukannya anak menjadi bapa, lalu bapa turun jadi Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu datang kepada sang istri, kan bukan begitu. Ini kan gambaran yang bagus kalau menurut saya. Kalau terlihat jelas, ini ditaruh lagi di dalam Alkitab. Jadi terlihat jelas bahwa bukan sang bapa yang menikah, tapi sang anak. Itulah sebabnya Ishak sangat senang sekali terhadap calonnya ini, dan kalau secara jasmani, dia kan dikatakan dengan jelas tadi, Ribka itu kan cantik juga, Pak. Yeah. Kemudian dia kan sudah dipilih oleh sang hamba, ya kan? Eliezer ini kan sudah memilih. Lalu Eliezer menceritakan bagaimana dia ketemu dengan Ribka. Jadi suatu peristiwa yang luar biasa di mana dia melihat itu pekerjaan Allah karena dia tanda kutipnya yang mengatur skenarionya, ya kan? Eliezer yang mengatur skenarionya kan. Tuhan, kalau boleh saya akan ngomong begini dan harus dijawabnya begini. Gitu loh. Nah, ini kalau ketemu ini berarti ini sudah ketemu, gitu loh. Jadi bagi Ishak itu sudah firm dan memang tidak ada keraguan dalam pihak Allah kan. Dalam Bapa, Anak dan Roh ini tidak ada keraguan. Namun kita bisa melihat bagaimana kedua pihak ini dipertemukan oleh sang hamba ini. Roh Kuduslah yang mempertemukannya. Dan tentu saja Ishak sangat senang karena di situ kita juga lihat ada satu faktor yang bagus sekali yang saya tadi tekankan bahwa harus si perempuan ini yang memilih mau mengikut. Iya. Oh itu bagus sekali. Betul. Bagus sekali. Dan perempuan ini tidak menunggu dijemput oleh pengantin, tapi dia mau ikut. Roh Kudus mempertemukannya. Nah ini kehidupan kita. Ketika kepada kita dibukakan ada sang anak dan kita harus menjadi pengantin Kristus, menjadi tubuh Kristus, maka keputusan ada pada kita. Bukan kita berdebat teori tentang sang anak itu sendiri, bukan kita berdebat teori tentang bagaimana ini, bagaimana itu, bukan. Tetapi jelas Roh Kudus
kalau kita semua mengaku bahwa ada Roh Kudus, ya kan semua orang kan mengaku ada Roh Kudus. Iya. Pertanyaannya, kita mau nggak ikut dengan apa yang Roh Kudus katakan? Itu dia. Ya kan? Atau bertahan sebagaimana yang Laban dan ibunya katakan. Oh, tinggal aja lagi di sini, tinggal aja lagi di sini, ya kan? Tapi ternyata kan kita bisa melihat sikap daripada yang namanya pengantin perempuan itu, dia mau datang ikut, walaupun dia belum pernah melihatnya, tapi dia begitu percaya, dia melangkah. Dan kalau kita hubungkan tadi dengan pertanyaan Pak Jo, jelas di sini terlihat siapa yang punya rancangan, dan rancangan itu untuk siapa. Jadi rancangan itu untuk sang anak, Bapa yang punya rancangan, rancangannya untuk si anak. Untuk apa? Supaya anak ini bisa berkembang, ya kan, bisa melahirkan. Makanya dibawalah sang istri. Lalu nanti lahirlah anak-anak Allah, gitu kan? Itu rancangannya yang kita bisa lihat satu siklus yang sangat bagus. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Joseph. Ya, thank you Pak Jo, Pak Yaya, thank you. Sangat luar biasa Pak. Itu ayat 58 memang menarik sekali Pak. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya mau Pak. Ini kan gambaran mengenai mempelai apa ya? Mempelai perempuan Pak. Yang mesti datang ke mempelai laki-laki, yaitu Ishak yang melambangkan Kristus. Betul. Ini kan gambaran. Dalam PB, apakah ada kait-mengkaitnya, Pak? Bahwa manusia yang jadi pengantin seperti kita nih, kita yang lagi Zoom nih, begitu. Kita yang mau datang, apakah ada peran atau karena peran Roh Kudus yang memilih kita? Iya. Semuanya ada peran. Jadi kita ini kan bukan robot. Kalau kita baca tadi, kan dikatakan oleh Abraham, kalau perempuan itu tidak mau datang, maka peranan kamu Roh Kudus kamu lepas dari sumpah, nggak ada masalah, ya kan? Jadi tetap berarti ada satu perannya kita. Peran kita adalah mau. Tentu saja kita harus mau menerima bahwa Yesus bukan belum datang. Kita harus bisa menerima bahwa Yesus tidak akan datang kembali. Sebagaimana si Ribka menerima bahwa Ishak bukan datang ke tempat dia, tapi kitalah yang datang ke tempat di mana Kristus berada. Nah, itu jadi pengertian itu harus ada pada kita. Selagi kita bertahan dengan Yesus datang kembali, Yesus akan datang kembali, kita nggak akan mau ikut Roh Kudus untuk disatukan dengan Kristus. Walaupun kita punya tanda kutipnya, ya, kita punya tanda kutipnya harapan semu bahwa kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Itu yang aneh kan, yang sering saya katakan, sudah dipersatukan kok masih menunggu Yesus datang. Itu kan kita suka katakan. Tapi pada hari ini kita melihat gambarannya yang jelas sekali, peristiwa yang jelas. Jadi bukan teorinya lagi, tapi ini suatu gambaran yang Allah bangun sedemikian rupa supaya kita tidak bisa berdalih dengan segala teori-teori yang dibangun oleh dunia. Dan di sini peranan kita jelas, Pak. Jelas peranan Bapa di situ ada, peranan Roh Kudus juga ada. Ya, Roh Kudus membawa kita, tetapi dia akan membawa kita yang mana? Yang mau. Kalau kita tidak mau, Roh Kudus nggak ada paksaan, karena dia nggak punya sumpah. Dia justru tidak punya kewajiban bagi orang yang tidak mau. Tapi bagi mereka yang mau, maka Roh Kudus akan membawa terus, memperkenalkan kita kepada Sang Anak. Setelah itu kita tinggal bersama dengan Sang Anak. Peranan Roh Kudus tinggal menyertai kita, membukakan tentang Sang Anak. Karena dia adalah hamba, ya. Iya, Pak Yahya. Ini sangat memberkati, Pak. Satu blessing yang luar biasa buat saya pribadi. Berarti di sini peran-peran ini yang sering seperti Pak Yahya katakan, undangan sudah diberikan. Ya. Cuman apakah kita mau mengikuti datang ke dalam undangan itu, pesta itu ya Pak ya? Kira-kira begitu ya Pak ya? Betul. Iya. Thank you Pak Yahya, Pak Jo, God bless you. It's very clear for me. Oke Pak Joseph, terima kasih untuk responnya. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Memang benar Pak Joseph bahwa ayat 58 ini buat para akademisi pun itu jadi kontroversial Pak. Karena pada di zaman itu sangat tidak lazim. Jawaban ini diberikan oleh Ribka. Iya. Perempuan ya. Iya, sebagai perempuan yang belum bersuami gitu.
Padahal golongan ini, golongan wanita yang masih belum bersuami ini, mereka tidak punya hak jawab sebenarnya begitu. Jadi itu harusnya dijawab atau dipilihkan oleh setidaknya dijawab oleh orang tuanya begitu. Nah, tetapi memang sungguh indah cerita ini dibawakan oleh Pak JK sehingga kita memahami bahwa memang maksudnya ini loh gitu. Itu kenapa Ribka yang jawab gitu. Jadi buat yang lain itu jadi satu misteri. Sehingga kadang-kadang malah ini saya lihat dari kacamata akademisi ya, mereka melihat bahwa tentu saja Ribka jawab karena sebelumnya Eliezer sudah kasih banyak hadiah gitu. Mokil jangan sampai nih kalau orang tua saya jawab tidak nih saya hilang nih gitu. Tapi saya kira nggak ke situ Pak, bukan karena hadiahnya Pak. Itu dia makanya saking tidak lazimnya. Kalau kita ambil karena hadiah, ya persoalan udah lain lagi Pak. Iya, iya. Ada modus Pak. Betul. Iya kan? Iya, karena tidak lazimnya itu Pak. Makanya mereka pikir apa alternatifnya kan gitu. Iya. Mengapa kok jawab Ribka gitu kan? Iya, Pak Yosua ada benernya Pak. Kalau secara duniawi iyalah. Iya, iya. Ini orang kaya banget ya, ini tajir gitu kan Pak. Iya. Orang belum kenal lagi katanya. Iya, baru padahal kenal modus kasih Pak. Hadiah. Baru kenal Dan kalau hadiah. Iya, misalnya dihubungkan ke ini Pak Yahya, seperti Maria berkata, aku ini adalah hambamu, jadilah kehendakmu. Boleh nggak ke situ Pak, dikolerasikan ke sana? Oh iya. Seperti Maria itu Pak, yang mengandung karena Roh Kudus. Iya, iya. Iya. Tapi ini menarik Pak, ini sangat dalam sekali Pak, maknanya, penjelasannya, saya dapatkan hal-hal yang amat dahsyat luar biasa Pak. Thank you Pak ya. Apalagi kalau kita sudah bisa melihat kenapa yang tahan itu Laban. Dan kita bisa melihat Laban ini kan liciknya luar biasa sebenarnya. Iya, iya. Jadi kita bisa melihat peranan dunia di sini. Iya. Peranan daripada keberadaan kita yang memang datang dari dunia itu. Kita tahu bagaimana cerita Laban dan nanti kalau kita bahas juga kita bisa melihat kisah Laban dengan Yakub kan. Iya. Kan Yakub pertama dia bilang, oke, kalau kamu mau menikah dengan anak saya kasih. Nggak taunya Lea yang dikasih dan seterusnya. Itu kelicikannya Laban. Nah dalam hal ini dia mencoba bermain dengan si hambanya ini, hamba Abraham. Oh boleh nggak dia tinggal dulu 10 hari di sini ya kan? Dan ternyata hamba Abraham, ternyata Roh Kudus itu ternyata kalau kita bisa melihat di sini. Ternyata Roh Kudus tuh enggak sabar-sabar amat tuh kalau kita lihat ya dari sikap Eliezer ini kan. Dia kan punya satu keputusan, lo mau ikut atau enggak, itu aja. Nah, kita ternyata bisa melihat di sini enggak semudah seperti orang ajarkan, oh yang penting ada Roh Kudus, dia mengampuni dan sebagainya, seakan-akan Allah itu sangat lemah sekali gitu diatur oleh kita. Ternyata kita melihat dari sini, kalau kamu mau jadi pengantin, ikut. Kalau enggak ya sudah. Itu suatu hal yang bagi kita sangat serius sebenarnya kita lihat di sini. Iya. Ya. Saya kira Roh Kudus itu bukan sabar, Pak. Ya. Roh Kudus itu straight to the point and tegas, Pak, dan benar. Ya, setuju, Pak. Iya. Iya, ini Laban ini memang inilah dunia yang penuh dengan tipu daya, Pak. Iya. Lain di bibir, lain di hati, Pak, kalau nyanyian. Iya. Thank you, Pak ya. Oke, berarti bisa dibilang Laban ini bisa mewakili siapa, Pak, sebenarnya? Ya, ini pihak dari mana kita berasal, Pak. Ya kan, apakah itu gereja, apakah sesama kita, atau orang-orang yang di sekitar kita. Itu kan dari tempat si siapa berasal, kan Ribka, kan? Oke. Jadi yang di dalam dunia. Kalau saya melihat ini adalah dari di mana kita berada. Banyak orang yang sudah lahir baru, karena Laban ini kan masih keluarga juga, Pak. Ya. Tapi tidak mau bertemu dengan Kristus, kalau kita lihat gambarannya. Dan termasuk ibunya. Nah, ini sekali lagi peranan kata ibu di situ penting sekali, karena itu adalah dari mana dia berasal, kelahiran. Oke. Ya. Jadi saya juga teringat dengan apa yang ketika Yesus dulu menyatakan barang siapa yang mau meninggalkan ayah dan ibunya dan sanak keluarganya ya. Iya, itu dari kita berasal dan sebenarnya itu gambaran tentang daging kan, karena kita lahir dari mereka. Baik, oke. Pak Tony ya, Pak Jo. Ya. Iya, mau minta perjelas dari Pak JK, Pak. Bahwa tadi kan digambarkan bahwa Ribka tidak mungkin menunggu
si Ishak datang. Jadi Ribka yang harus menyusul Ishak. Gambaran Kristus yang menunggu mempelainya datang. Nah, kita ini kan yang tidak punya Roh Kudus itu udah calon mempelai kan Pak ya? Kita yang sudah punya Roh Kudus ya. Iya. Sedangkan kita ada di bumi. Nah, bagaimana mengimplementasikan itu bahwa kita sudah mendatangi Kristus yang tidak akan datang ke bumi. Sedangkan kita posisi masih di bumi gitu kan. Apakah itu peristiwa itu sang mempelai itu menghampiri atau mendatangkan mempelai pria itu dengan kejadian dari daging berubah ke roh itu, dari mulai kematian itu bangkit, dan itu tandanya kita yang mendatangi sang mempelai pria. Ya. Apakah itu prakteknya kita, Pak? Iya. Jadi itu kan yang kisah Ishak dan Ribka ini kan hanya gambaran, Pak. Betul. Gambaran itu tidak sama dengan realita. Nah, dia menggambarkan adanya tanda kutip dua dunia yang berbeda. Yang satu di sana, yang satu di sini. Nah, dalam realitanya kita tahu yang satu daging, yang satu roh. Ya kan? Jadi ini sebenarnya kalau kita mau melihat dari gambaran globalnya, dari gambaran ini, kalau tadi kan kita lihat cuma Ribka dengan Ishak. Nah, gambaran besarnya sebelumnya kita harus lihat sebelumnya. Bagaimana Allah memperlihatkan Abraham harus mempersembahkan Ishak. Jadi harus terjadi kematian. Kita tahu bagaimana Yesus datang menjadi manusia dan dia mati. Kemudian Yesus kembali bersama-sama dengan Bapa kan? Nah, sama seperti Ishak kembali bersama-sama dengan Abraham. Jadi sekarang Yesus yang sudah bersama-sama dengan Bapa, Ishak yang sama dengan Abraham, dikatakan oleh Abraham, anakku tidak akan kembali ke sana. Jadi dia tidak akan datang kembali ke dalam dunia. Karena dia sudah berada di dalam kesatuan dengan sang Bapa itu. Yang kita katakan dalam roh itu, kemuliaan di dalam roh. Nah, kita ini yang ada di dalam dunia, dilahirkan dalam roh, mau nggak kita di dalam roh itu sendiri menjadi pasangan sang anak. Jadi bukan kita berbicara lokasi secara fisik, kita ada di bumi, Yesus ada di sorga, karena sorga itu bukan lokasi fisik. Kalau sorga itu lokasi fisik, itu bukan sorga. Bagaimana sorga tempat Allah tinggal kok fisik begitu? Ya kan? Nah, ini kan mindset yang ada di dalam kekristenan pada umumnya. Yesus di sorga itu seakan-akan di suatu tempat tersendiri. Sementara Allah berbicara adanya roh. Nah, bagaimana di dalam roh ini kita dipersatukan menjadi pasangan dengan Kristus, menjadi tubuh Kristus. Nah, prosesnya itu di mana Roh Kudus akan menuntun kita, memperkenalkan kita, memberikan kita karunia-karunia, apakah dalam pemahaman dan sebagainya. Nah, kemudian keputusan ada pada kita. Bukan pada Roh Kudus keputusannya. Dia melengkapkan kita untuk memperkenalkan sang anak. Nah, dari semua yang kita dapat itu, apakah kita dapat bahasa roh, silakan. Kita dapat karunia roh, silakan. Kita dapat pemahaman, kita dapat hikmat, silakan. Itu semua hanya karunia-karunia untuk memperkenalkan sang anak, sang pemberi. Nah, tujuannya semua karunia-karunia itu diberikan supaya kita mau ikut menjadi pasangan sang pemberi itu. Sekali lagi, tidak terbatas dari sisi lokasi. Mereka yang tidak mau ikut bersama dengan Kristus, tinggal bersama dengan Kristus, mereka ini sebenarnya masih dalam daging. Walaupun sudah dilahirkan baru. Ini adalah manusia daging kalau dikatakan. Ya. Ya, jelas. Thank you, Pak Jega. Lanjut, Pak Jo. Oke. Baik, Pak. Saya tertarik dengan masih di ayat 58 tadi, Pak. Ini ayat ini sampai sekarang dipakai oleh para pendeta gitu ya, untuk dipakai kata-kata ini di pemberkatan perkawinan kan gitu ya. Maukah engkau pergi, maukah engkau Joshua kan gitu, mengambil
dia sebagai istrimu dan lain-lain. Itu kan inspirasinya itu dari ayat 58 ini. Nah, dalam hal ini apakah tepat itu Pak jika dipakai sebenarnya untuk kata-kata di pemberkatan itu untuk memakai ayat ini? Padahal ini kan untuk gambaran Kristus ya. Iya, ya sebenarnya tidak tepat ya, karena kalau kita bicara kontekstual, kalau kita bicara sebagai seorang teolog pun, teolog itu kan harus juga menafsirkannya menurut kontekstual. Nah, kenapa tidak tepat? Karena ini kan hanya peristiwa pada waktu itu. Yeah. Problemnya, ini kan sudah kita sering bahas. Kebanyakan kan agama Kristen ini kan nyontek. Jadi mereka bukan berbicara realita Kristus, tapi nyontek gambarnya. Nah, ada gambar kayak begini lalu mereka buat. Dan itu umum. Kalau menurut saya itu bukan soal agama Kristen aja, itu memang dunia begitu. Dunia membuat sistem. Nah, ini memang sudah pola manusia. Dia akan membuat sistem, begitu juga dalam pernikahan, dia create itu sistem. Walaupun sebenarnya Allah tidak membuat sistem itu. Allah nggak membuat sistem pernikahan seperti itu. Tidak ada, itu semua hasil kreasi manusia. Hasil kreasi ya. Dan kita harus bisa pahami itu. Cuma kadang-kala kan ketika mereka membuat sistem itu, lalu mereka mengatakan begitulah sistem yang datang dari Tuhan, gitu kan? Jadi tidak tepat hal itu. Itu hanya buatan manusia. Harusnya itu diterangkan. Ya. Sama seperti tadi menyatakan bahwa jodoh itu datang dari Tuhan. Itu kan sistem yang manusia buat. Dari Allah dia tidak menentukan jodoh manusia. Nah, karena ini dia. Karena ada gambar-gambar seperti Ribka ini, gitu kan? Lalu mereka bilang, inilah kan jodoh ditentukan. Tuh lihat aja. Ishak itu kan jodohnya ditentukan oleh Tuhan. Ya, karena mereka berpikir secara manusia. Ya, mereka tidak melihat Allah sedang merajut dia punya skenario untuk menggambarkan Kristus. Tentu saja untuk menggambarkan dia harus punya skenario, dia harus tentukan. Nah, mereka tidak melihat diri mereka tuh beda dengan Ishak. Gitu kan. Mereka pikir mereka sama dengan Ishak kali. Untuk Ishak memang Allah tentukan, tapi untuk kita kan kita bukan gambaran yang dia mau gambarkan di situ. Ya. Oke. Baik. Silakan Pak Him. Ya, malam Pak. Ini berlanjut tentang perjodohan Kristen nih. Perkawinan Kristen. Nah, ini tapi kan ada ayat di Matius 19 ayat 6 ataupun di Markus 10 ayat 9 yang mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi artinya kalau dulu orang kan para pendeta itu mengajar bahwa para teolog lah bahwa apa yang telah dipersatukan itu tidak boleh diceraikan, ya itulah jodoh gitu. Kalau memang mengenai Adam dan Hawa dan Ishak dan Ribka itu merupakan gambaran Kristus dengan jemaatnya, ya apakah yang jodoh itu tidak ada tersirat sedikit pun dari maksud Allah tentang perjodohan itu Pak, sehingga tidak boleh diceraikan gitu ketika mereka sudah menikah. Mohon penjelasannya Pak. Pertanyaannya kan apa Allah yang jodohin dia? Misalnya nih, ketika saya menikah dengan istri saya, emangnya Allah ngomong ke saya, kamu nikah sama dia. Nah, kalau Allah ngomong ke saya begitu, ya itu Allah yang jodohin saya. Sama seperti Adam, ya kan? Allah yang bawa si Hawa kepada Adam kan? Nah, itu Allah yang jodohin. Sama seperti Ribka, ya kan? Allah juga yang bawa karena permohonan daripada sang hamba ini. Nah, pertanyaan saya, istri saya itu Allah yang bawa bukan? Bukan kan? Itu kan karena pilihan saya. Karena pilihan kita begitu. Allah tidak terlibat di situ. Tentu saja sebagai umat Allah ya kita boleh memilih. Paulus juga katakan kok dengan bagus soal itu, soal pilihan. Kalau diambil di dalam Matius itu, coba kita lihat Matius ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi di sini orang-orang ini kalau kita lihat kasusnya Pak Hemi, orang-orang Farisi itu datang untuk mencobai. Lalu mereka punya pola berpikir, ini sebagaimana gereja-gereja atau orang dunia punya pola berpikir. Bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus nggak jawab boleh atau enggak. Yesus menjawab dari sudut pandang Allah.
Jawab Yesus. Nah, itu bagus ayat keempat. Dia kan nggak bilang, oh istri orang boleh diceraikan, atau istri orang tidak boleh diceraikan karena itu jodoh. Dia enggak, dia cuma katakan begini, Allah menciptakan manusia. Nah, dia kembali kepada kisah Adam dan Hawa. Nah, kalau kita bahas Adam dan Hawa, ya kan, sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi Allah yang menjadikan mereka dan Allah yang menjodohkan mereka. Allah yang mempersatukan. Dia nggak berbicara tentang pertanyaan orang-orang ini sebenarnya. Dia mau kasih lihat prinsip yang Allah lakukan tentang mempersatukan. Dan kita tahu, yang Allah satukan di sini, Adam dan Hawa itu sebagai gambaran Kristus dan jemaatnya. Itu yang dijawab oleh Yesus. Demikian pula mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini gambaran Kristus dan jemaat, Pak. Bukan yang lain. Bukan gambaran saya dengan istri saya. Nah, apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat itu tidak boleh diceraikan manusia, karena yang mempersatukan mereka itu Allah. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana saya dengan istri saya? Ya, saya harus tahu dong, saya menjadi gambarnya siapa, itu aja. Ya kan, bukan soal saya mendapat jodoh dari Allah, tapi kan pernikahan itu adalah gambaran Kristus dan jemaat. Gitu. Nah, maukah saya menggunakan pernikahan saya sebagai gambar Allah? Ya jangan bercerai. Karena itu kan gambar. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, pernikahan itu kalau kita mengerti dari sisi Allah, itu adalah gambaran saja. Kalau kita mau mengajarkan kepada jemaat, ya kan, kalau saya mau mengajarkan pada jemaat, oh boleh, bercerai boleh. Nah, itu merusak gambarnya. Kan nggak mungkin saya bisa cerita kepada orang, gambar Allah itu kalau Allah sudah persatukan Kristus dengan jemaat itu nggak boleh diceraikan. Sementara saya bercerai 2-3 kali. Ya kan? Kan saya nggak melihat hal itu. Begini maksud saya, kalau saya belum tahu kisah-kisah seperti ini, fine-fine saja, karena saya nggak tahu sehingga saya tidak mempertahankan saya punya pernikahan. Tapi kalau kita yang sudah dalam Kristus, mengerti peranan pernikahan itu, dan kita melakukan perceraian itu yang dimaksud oleh Yesus tadi, Pak, kalau menurut saya. Iya, tapi memang kehidupan perkawinan itu kan nggak semulus yang seperti kita bayangkan. Ada perkawinan yang begitu rusaknya, sehingga tidak mungkin dipersatukan kembali gitu. Ya, jadi, benar. Tapi Paulus kan mengatur itu juga. Kalau orang sudah bercerai seperti ini, dia tidak boleh menikah. Kenapa? Karena ketika dia menikah dengan yang lain, ini kan penjabarannya Paulus ya. Ketika dia menikah yang lain, itu kan sama dengan gambar Allah yang tadi itu rusak. Nah, sekarang begini. Boleh nggak saya sebagai tubuh Kristus, ya sudah menjadi pasangan dengan Kristus, saya menolak Kristus, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Iya, tapi di luar jadinya. Iya, itu dia. Saya boleh menolak Kristus, saya boleh. Ya kan, tidak mau tinggal bersama dengan Kristus. Itu kan banyak terjadi kan? Nah, itu kan istilahnya bercerai, Pak. Tapi ketika saya menikah dengan yang lain, itu sudah perselingkuhan di dalam gambaran yang Paulus katakan. Artinya saya mendapatkan Tuhan yang lain, pasangan yang lain. Itu gambar yang saya buat, Pak. Gitu. Makanya kalau ada yang bercerai, yang sudah mengerti hal ini dan bercerai, usahakan tidak menikah lagi. Itu kan kata Paulus. Kalau mereka masih hidup. Ini cuma aturan ya. Kalau menurut saya kita kan aturan. Jadi perceraian yang bisa ditolerir oleh gereja-gereja itu sepertinya sama seperti surat cerai yang Musa itu ya, Pak ya? Iya. Artinya toleransi Musa itu karena ya tidak sulit menghadapi manusia-manusia yang memang sudah memaksakan perceraian itu gitu. Cuman dia harus sadar. Ketika dia mendapat surat cerai itu jangan menikah lagi, harusnya kan begitu. Itu yang Paulus katakan, seharusnya dia nggak menikah lagi. Tapi kan mereka tidak lakukan itu. Jadi perceraian bisa saja terjadi karena kekerasan hati, atau bisa saja KDRT, atau apa saja. Bisa satu pihak yang berselingkuh, bisa saja. Iya, tapi 1001 alasan orang bercerai ya pasti ya untuk menikah lagi. Iya. Bagi saya nggak masalah, karena memang itu kan manusia yang belum mengenal Allah. Iya. Ya, artinya sudah mengenal Allah, kita tahu kita gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, silakan yang lain. Pak Jo. Monggo, Bu Siska.
Iya, malam Pak Jo, Pak JK. Malam sis. Mau tanya yang itu Pak, jadi yang kalau kan katanya kita tulang rusuk nih kalau yang perempuan, tulang rusuk yang diambil dari si laki-laki, si Adam. Nah itu apa hubungannya tuh Pak? Jadi benar nggak sih kita, jadi sebetulnya kita, ada orang suka bilang, ntar kita ketemu sama, kalau laki-laki nih ya, jadi kita ketemu sama tulang rusuk kita gitu. Jadi yang ditentukan jadinya, jadi kayak begitu. Iya. Tulang rusuk. Iya. Paham nggak Pak maksudnya? Ngerti. Susah ngomongnya nih. Ngerti. Ngerti ya? Oke, thank you. Yang ngajarin tuh gereja ya. Jadi bisa lihat itu betapa dahsyatnya ya, ajaran-ajaran seperti itu kan karangan-karangan doang, mitos. Yang tulang rusuk itu si Hawa. Iya. Si Hawa, kita kan nggak lahir dari tulang rusuk. Iya, bener. Iyalah, jadi itu cuman karangan aja, itu mitos yang dibangun oleh gereja sedemikian rupa. Ya saya nggak tahu ya, di balik mitos yang dibangun itu mungkin ada tujuan mereka yang baik supaya orang jangan bercerai, supaya apa. Itu tujuan mereka kan, di karang-karang sebuah cerita itu kan supaya kita punya pemahaman yang benar, tapi tidak menurut Alkitab. Kan begitu kan. Dan kita tahu kan kita sendiri itu lahir dari ibu kita, bukan dari tulang rusuk. Apalagi kalau udah campur sampai ke arah jodoh. Karena kan cari jodoh susah. Padahal saya waktu cari jodoh gampang. Ya, cuman itu karena sudah susah cari jodoh, lalu ya jodoh di tangan Tuhan. Pokoknya yang susah-susah itu Tuhan. Belum nggak dapat anak, ya anak kan diberikan oleh Tuhan. Oh ya Tuhan, yang jelek-jelek itu Tuhan gitu loh. Gitu kan. Kita nggak periksa lagi yang lainnya. Nah, ketika hal itu sudah menjadi cerita-cerita gitu, ya semakin indahlah dibumbu-bumbui cerita itu dan sebagainya gitu. Ya, selalu dibilang dari Tuhan ya, sampai penyakit COVID aja katanya itu udah dari Tuhan. Iya. Oke, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, nah saya mau gali ayat 43 Pak, di mana ayat 43 ini tersirat sama, bukan tersirat sama ya. Ayat 43 ini sama dengan Yohanes 4 ayat 7, berilah aku minum. Tapi pernyataan yang sama dengan dua peristiwa yang berbeda. Ketika di Kejadian, berilah aku minum itu sebagai satu tanda bahwa itulah pengantinnya, calon pengantin Ishak. Tetapi di Yohanes 4, berilah aku minum itu dua peristiwa yang berbeda, yang sangat jauh berbeda dengan dengan yang di Kejadian. Yeah. Nah, apakah ada memang suatu unsur yang memang bisa dikaitkan dengan Yohanes 4 yang secara kebetulan statementnya sama, Pak? Ya, saya rasa sih ada ya, sama ya. Di dalam Yohanes 4 itu kan dia berbicara tentang perempuan itu kan mengenal pribadi Yesus kan. Ya. Kalau kita mau kaitkan bisa-bisa saja di sini ya. Kalau soal minum itu, karena ini kan tindakan dari si perempuannya ini yang diperlihatkan sih Pak. Kalau saya melihatnya di situ. Oh, oke. Sama seperti tadi itu sudah ambil itu bagus karena hal itu kan tidak begitulah kalau terjadi di dalam budaya mereka kan. Ya kan, tetapi kan mereka melampaui budaya. Mereka tidak lagi terikat dengan budaya itu ketika mereka melangkah memberikan minum, apalagi pada seorang laki-laki. Apalagi laki-laki yang tidak dia kenal. Nah, ini kan suatu tindakan dan saya rasa itu yang sebenarnya bagi kita orang percaya itu sebenarnya itu gambaran bagaimana kita melangkah di luar tanda kutipnya budaya dunia. Di luar pola pikir dunia. Ketika Yesus diperkenalkan kepada kita, itu harus beyond of the world begitu Bapak cara pikirnya. Jadi kita tidak dikungkung oleh budaya dunia dan tidak boleh dikungkung oleh budaya dunia ketika mengenal Kristus. Nah, ketika mereka melangkah maju, ketika perempuannya di dalam Yohanes 4 melangkah maju, baru Yesus perkenalkan dirinya kan, baru perempuan itu bisa mengenal, oh kamu ini seorang nabi. Ya, baru terus. Jadi mengalir terus. Saya melihat itu terjadi fellowship-nya di situ. Yohanes 4 itu.
Tidak akan ada fellowship dengan wanita Samaria itu kalau si perempuan ini tidak bertindak menurut perkataan Yesus. Nah, sama dengan Ribka. Ribka juga begitu, ketika dia bertindak demikian, barulah terjadi fellowship kan, barulah hadiah-hadiah itu diberikan kepada dia, dan seterusnya. Dan ini kan memperkenalkan Ribka akan pribadi Ishak yang punya hadiah-hadiah itu, yang dia dengar dari si hambanya ini. Sehingga Ribka punya ketertarikan, bukan kepada hadiah itu, tetapi kepada tuan si pemberi hadiah. Sehingga dia mau mengambil satu keputusan, oke, saya mau. Iya. Oke. Baik, Bu Eva, ya silakan Bu. Ya, Pak, saya nanya di Kejadian 24 ayat 58 yang dimana Ribka di situ ya, maukah kau beserta dengan orang ini? Jawabnya mau. Maka Ribka artinya dia memutuskan gitu ya Pak ya, di situ ya Pak ya. Iya. Ayat dia yang memutuskan. Iya. Tapi sekali lagi, kisah-kisah itu dimunculkan dalam rangka memperlihatkan Kristus. Jadi artinya di situ memang ada rencana Allah di dalam setiap yang dia perankan itu, mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Oh iya, semua kisah yang dibangun itu ada rencana. Asal kita bisa melihat kisah ini sedang meng-highlight apa. Nah, ini dia. Ya, kebetulan pasal 24 ini bagus sekali, banyak sekali yang dia highlight di situ. Ya, ini adalah hubungan di dalam Allah yang jarang dilihat oleh orang, karena orang tidak bisa melihat bagaimana hubungan dalam Allah itu. Nah, ini kalau kita melihat gambar ini dipraktekkan dengan bagus sekali kisah ini. Ya. Iya, tapi saya juga salut, maksudnya ya gimana ya, si Ribka juga bagus sih saya melihatnya gitu. Padahal dia kan masih belum kawin istilahnya kan, dia masih istilahnya muda gitu ya. Iya. Saya salutnya dia itu memutuskan gitu. Dia padahal belum kenal dengan si Ishak gitu kan. Iya, betul. Tapi kok bisa ya dia langsung memutuskan, dia belum kenal, dia belum apa. Tapi langsung, ya saya mau, saya ikut. Nah, padahal kan sebenarnya ketika ya ini kan di dalam suatu cerita ini kan ingin merumah tangga kan gitu ya Pak ya. Iya. Pilihan dia gitu. Artinya risiko yang dia istilahnya yang akan dia terima gitu kan. Apa dia udah tahu gitu. Nah, itu lihat dengan iman juga kali ya Pak ya. Ya, makanya kita tidak bisa berpikir secara manusia. Jangan berpikir secara budaya manusia. Sekali lagi, hal-hal seperti itu pasti di luar budaya, di luar pemikiran manusia. Orang-orang yang hidup dalam roh kan tidak hidup menurut dunia. Nah, orang-orang yang hidup dalam roh itu dia sudah melihat akan gambaran-gambaran itu, karena sekali lagi ini kan cuma gambar bagaimana orang yang sudah dalam roh itu mau ikut Roh Kudus. Nah, artinya dia percaya kata Roh Kudus. Dia bukan percaya kata Laban. Si Ribka ini dia tidak percaya kata ibunya, tetapi dia percaya perkataan daripada hamba Abraham. Nah, ini gambaran bagaimana kita orang percaya, sehingga kita tidak bisa melihat Ribka ini bertindak sebagaimana orang pada umumnya. Walaupun dia adalah orang umum, cuman tindakan dia ini kan gambar daripada kita orang yang sudah percaya harusnya bertindak di luar pemahaman manusia pada umumnya. Gitu. Iya, saya juga bawakan di dalam roh kayak gitu, maksudnya Pak, dalam sekarang ini yang hidup yang baru. Terkadang berpikir begini juga, saya merefernya gitu ya. Artinya memang keputusan ada di kita gitu kan. Ketika kita bertindak, kita melihat dengan ya udah itu berjalan aja di situ. Tidak usah lihat kiri kanan lagi. Ya kalau memang sudah ya Kristus kehidupan ya udah gitu. Jadi saya sih melihatnya begitu Pak. Apa benar nggak sih kadang dalam hati saya seperti itu gitu kan? Sebenarnya gambarnya memperlihatkannya harusnya seperti itu. Iya. Dan gambarnya juga bagus. Dia memperlihatkan bagaimana orang-orang di sekitar Ribka berusaha menahan dia. Itu juga terjadi pada kita. Betul Pak. Banyak. Ya, ini gambaran. Nah, tapi kan kita sudah melihat di situ sehingga kita dengan mudah, apakah saya mau ikut atau enggak? Kan kita dengan mudah di situ melihat bahwa kita juga tahu pasti orang-orang sekitar kita akan menahan kita. Iya. Oh, jangan percaya loh itu, Yesus tuh belum datang. Oh, jangan percaya loh ini. Tapi hadiah udah diterima. Iya. Kan? Jadi sudut pandang Laban dengan sudut pandang Ribka sama-sama beda loh. Semua mereka ini menerima hadiah. Tapi yang satu mau bertemu dengan Kristus, tanda kutipnya,
Yang satu menahan, udah jangan, tunggu aja 10 hari. Nah, kita nggak tahu, bisa aja setelah 10 hari, berapa tahun lagi. Yakub aja suruh tunggu 7 tahun. Gitu kan, bisa bertambah tuh. Bukan, ini Laban, makanya bagus sekali. Gambar itu ditarik terus. Pemerannya itu si Laban, bisa kelihatan tuh dia punya cara berpikir begitu. Ya, ada orang yang percaya Yesus sudah datang, oh enggak loh, Yesus belum datang. Ketika orang itu mau kenal lagi ajaran bagaimana Yesus datang, oh jangan, itu sesat tempat itu. Akhirnya matilah itu orang. Akhirnya dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ya kenapa? Karena selama hidupnya diajarkan nanti Yesus datang. Tapi saya berpikir gini Pak tadi, itu kan mereka sudah diberikan hadiah. Ya. Jadi kan mereka ditahan itu mungkin kemungkinan kalau dia ditahan terus kan hadiahnya terus, jadi ingin terus itu hadiah itu menurut saya sih kayaknya. Gini ya, mereka menolak ya, jadi mereka tidak mau ketemu dengan si pemberi hadiah karena tujuan memberikan hadiah itu supaya si Ribka mau ikut kepada pemberi hadiah, itu tujuannya hadiah diberikan. Sama kepada kita. Saya percaya semua orang percaya itu menerima Kristus yang sama. Ya kan? Nah, Kristus yang sama ini diungkapkan oleh Roh Kudus dengan sama, itu hadiah. Jadi hadiah itu bukan hanya bahasa roh, penubuat, semua. Kristus itu hadiah. Jadi Kristus ini diungkapkan yang sama dengan satu tujuan. Supaya kita mau datang kepada Kristus. Nah, orang kebanyakan, saya mau cari nubuatnya, saya mau cari hikmatnya, saya mau cari tahu Yesus kapan datang. Itu yang mau dicari. Hadiahnya mana nih? Dibongkar-bongkar tuh hadiah itu. Oh, Yesus datang tahun 70. Oh, Yesus belum datang. Sama itu, yang datang tahun 70 dengan yang Yesus belum datang, sama-sama tidak percaya Yesus kalau menurut saya. Ya, mereka hanya melihat hadiahnya. Nah, mereka tidak melihat Yesus itu yang sudah ada dalam hidup mereka. Mereka dia melihat bahwa mereka itu tubuh Kristus. Walaupun dia sebut ngomongnya Christ in you, tapi mereka tidak melihat itu. Orang hal-hal itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau datang. Mereka tidak mau menanggalkan yang lamanya. Mereka tidak mau menanggalkan Laban. Mereka tidak mau menanggalkan Betuel. Mereka tidak mau menanggalkan ibunya. Itu loh. Mereka tidak mau menjadi musuh seisi rumahnya. Itu bahasa-bahasa Tuhan Yesus. Orang-orang seperti ini, itu sama dengan yang menolak untuk datang. Gitu ya. Hadiahnya sudah diberikan, tapi mereka tidak mau datang. Gitu. Merefer ke situ ya Pak ya. Nah, jangan sampai terjadi pada kita. Kan ini sebenarnya yang mau dikasih lihat. Betul. Kalau kita mau lihat diri kita pengantin, ada tindakan itu. Ini bagus kalau menurut saya itu gambarannya. Makanya saya katakan kalau kita tahu tuh gambaran-gambaran perjanjian lama, kita bukan hanya mendapatkan kepastian, kita mendapatkan kekuatan. Iya, amin. Bertahan di dalam Kristus itu. Gitu. Pas itu Pak, betul, setuju. Thank you Pak. Ya. Pak Jo, terima kasih. Ya, baik Bu Eva, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, nah dapatkah kita menyimpulkan bahwa Allah coba menggambarkan iman itu lewat apa yang Ribka, lewat reaksi Ribka itu? Iya, itu udah bagus. Memang dengan pemberian-pemberian itu Ribka melihat. Kan itu Kristus yang diungkapkan. Pemberian-pemberian Allah pada kita itu Kristus yang diungkapkan. Nah, sekarang setelah iman, apa next-nya? Kan begitu kan? Ya. Kita terima iman. Pertanyaannya, mau nggak datang pada dia? Itu dia. Ya. Jadi benar, yang dilihat oleh Ribka itu gambaran iman. Cuman kan kalau dunia kan lihatnya ya hadiah, Pak. Iya. Iya kan? Hadiah. Karena itu Kristus diungkapkan. Kalau dunia tuh sampai mana calon prianya mana? Saya lihat dulu kan gitu. Ini dia belum lihat nih. Ini model kayak apa calon suami saya, tapi dia berangkat tuh. Itu dasarnya. Oke. Pak Irwan Tahar mungkin. Malam Pak. Malam. Malam Pak JK. Ribka, ibunya, Laban, semua itu gambaran orang yang udah lahir baru kan Pak? Iya. Yang lahir baru tapi di dunia ya. Ya. Yang gambaran orang yang udah lahir baru. Saya melihat ibunya sama Laban itu yang menurut Pak JK kan mereka gambaran
bisa nggak mereka itu gambaran orang yang mau ikut Kristus, artinya yang mau mati, mau dikubur, tapi bukan karena Kristus. Jadi saya banyak lihat gitu, banyak orang yang mau lahir baru, mau mati, tapi dia nggak mau, bukan karena Kristus. Gitu. Bisa nggak seperti itu? Karena apa yang ini saya mereka-reka juga ya. Banyak orang yang mau mati, ada yang benar-benar karena Kristus saya mati, karena Kristus saya mau dikubur. Semua yang daging itu saya kubur karena ada alasannya, karena Kristus. Bisa nggak Laban, ibunya itu semua, dia mau menerima hadiah tadi yang Bapak jelaskan, mau ikut Tuhan, mau menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, tapi tidak mau semua gitu dikuburkan untuk karena Kristus gitu, Pak JK. Itu aja Pak JK. Terima kasih Pak JK. Terima kasih Pak Jo. Oke. Ya, karena sebenarnya gini, gambaran yang dibuat di sini kan hanya Ribka ya. Kan Laban tidak diajak ke sana, ke rumah Ishak. Tetapi yang diperlihatkan bagaimana ada orang-orang yang berada dalam dunia ini yang tinggal, yang menjadi asal mula keberadaan kita, ya kan, dalam hal ini seperti ayah dan ibu dan sebagainya itu. Nah, mereka juga ada dalam satu rumah dengan kita dalam dunia ini. Nah, bagaimana si Ribkanya ini yang sekarang yang dipanggil, Pak? Dipanggil. Ya, jadi bukan Labannya yang dipanggil, bukan ibunya Laban yang dipanggil, tapi Ribkanya. Lalu tindakan Ribka adalah dia mau meninggalkan orang-orang sekitar dia, dia mau meninggalkan tempat kelahiran dia mau meninggalkan ayah ibunya, ya kan, dari mana dia berasal. Ya. Tentu saja bagi kita itu, kita berasal dari yang daging, begitu kan. Nah, dari mana kita berasal itu kita tinggalkan. Ini yang diambil oleh si Ribka, jadi bukan Labannya. Justru Labannya memperlihatkan tentang keberadaan dia, walaupun dia saudara daripada Ishak, dia tetap berusaha untuk menahan si siapa ini namanya, Ribka, untuk datang kepada Ishak. Ini tindakan-tindakan kalau menurut saya sama lah dia. Jadi apakah manusia duniawi atau orang yang sudah lahir baru tapi juga duniawi, itu sebenarnya sama tindakan mereka. Di situ kita, jadi ini bisa diperankan oleh Laban dan keluarganya Ribka sebenarnya. Nah, kalau kasus yang tadi Pak Irwan katakan ada orang yang sudah lahir baru tapi tidak mau mati, yaitu kan sekarang pertanyaannya begini sebenarnya. Ketika orang itu dilahirkan baru, artinya dia kan masuk dalam keluarga, Pak. Nah, soal mati ini itu kan cuma dalam pemahaman. Karena ketika dia sudah dalam satu keluarga, maka kepada dia diterangkan bahwa sebenarnya kamu itu sudah mati. Kenapa? Karena Kristus sudah mati. Nah, pertanyaannya dia mau nggak mati? Dia mau nggak di dalam pemahaman dia itu melihat realita bahwa Kristus sudah mati, saya mati. Nah, ini yang tadi Pak Irwan katakan, banyak orang tidak mau. Nah, ini juga pilihan. Pilihan dia untuk maju gitu loh, Pak. Maju ke depan. Apakah dia mau maju? Karena kalau dia nggak mati, artinya di dalam pemahaman dia, dalam realita kehidupan dia tidak mati, maka dia tidak mungkin menjadi pengantin. Karena pengantin itu datang melalui kematian. Nah, ini gambar untuk itu, bukan dalam Ribka, tapi gambar itu ada pada Adam dan Hawa. Pengantin itu datangnya dari kematian. Jadi Adam dan Hawa itu ya harus si Adam itu harus melalui kematian. Begitu juga dengan Ribka. Nah, Ribka tidak akan bisa menjadi pengantin Ishak kalau dia tidak, tanda kutipnya, mati terhadap keluarganya. Ini yang tadi kita katakan beyond of the world itu loh, Pak. Cara berpikirnya tidak sesuai dengan keluarganya, cara berpikirnya tidak sesuai dengan budayanya. Nah, kalau dia tidak mau mati terhadap budayanya, tidak mau mati dengan ajaran-ajaran dunianya, maka dia pasti akan berkata, saya tidak mau. Tetapi ternyata kan kita lihat bahwa Ribka berkata saya mau, itu karena sebenarnya dia menolak sebenarnya ajakan daripada orang-orang yang ada di sekitar dia. Walaupun orang-orang itu sudah lahir baru juga misalnya. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak JK. Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan. Ya, mari ada satu hal lagi yang perlu kita gali. Di ayat 60, Pak, di situ Laban memberkati Eliezer dan
Ribka yang akan berangkat. Hmm. Nah, kalau dilihat dari pernyataannya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Ini terrealisasi di Israel. Nah, apakah ini juga bisa buat kita? Iya, Lalu kalau buat kita, apa kira-kira realitanya seperti apa, Pak? itu Laban ya Pak ya? Iya. Yang tadi Laban kan yang mengatakan itu. Iya. Untuk Eliezer dan Ribka yang mau pergi kan gitu. Ya. Ini sebenarnya nubuatan untuk Kristus. Oh. Karena Kristus yang akan berkembang. Ya tentu saja kita ini adalah hasil perkembangan Kristus, buah daripada Kristus. Iya. Ya, itu dia. Jadi karena Ribka akan menikah dengan Ishak, dan kita tahu Ishak itu adalah gambaran daripada Kristus, maka pasti semua anak-anak yang dilahirkan dari Ribka itu adalah anak-anaknya Ishak kan, begitu kan Pak? Ya. Jadi dia yang berkembang, begitu. Nah, tentu saja, tapi untuk bisa berkembang, si Ishaknya itu harus berkembang. Untuk berkembang, Ishak harus punya istri, dan di sinilah mereka melihat dan tanda kutipnya merupakan nubuatan buat si Ribka, ya kan, menjadi beribu-ribu laksa, karena dia kan sudah menjadi satu. Jadi bagaimana gereja Tuhan itu akan berkembang, gitulah. Iya, ya. Tapi poinnya itu Kristus ya, bukan kita pribadi ya. Bukan. Artinya bukan masuk ke pribadi, tapi ke Kristus ya. Bukan saya punya pelayanan, bukan itu dia. Jemaat, bukan saya punya nama, bukan saya lah Pak. Baik. Oke. Malam Pak Jo. Oke, Pak Riyadi silakan. Tadi ada ayat yang mengatakan bahwa semoga keturunanmu berlaksa-laksa, seperti itu ya Pak ya. Jadi itu sangat mirip dengan gambaran waktu Abraham. Jadi keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut dan bintang di langit, seperti itu. Artinya itu tadi yang Pak JK paparkan menggambarkan Kristus yang berkembang, seperti itu ya Pak. Namun di kenyataannya di Perjanjian Baru ada ayat yang mengatakan bahwa sempitlah jalan menuju kebenaran, intinya seperti itu, dan lebarlah pintu menuju kebinasaan. Jadi artinya di sini gambarannya adalah sangat sedikit orang yang bisa berhasil mencapai kebenaran itu sendiri. Jadi sepertinya ayat ini kontradiksi gitu Pak, karena banyak juga saat ini gereja-gereja yang mengartikan bahwa berarti kalau di dalam Tuhan itu pasti gereja itu harus banyak jemaatnya. Jadi makanya pada gereja-gereja berlomba-lomba untuk mencari menuai sebanyak-banyaknya, seperti itu ya Pak. Cuman dari pemaparan Pak JK sendiri bahwa di dalam Tuhan itu bahkan yang mengerti bahwa Tuhan itu sudah datang itu hanya sedikit sekali. Jadi bagaimana menurut Pak JK gambaran ini, sementara satu sisi adalah gambaran Kristus yang seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, tapi di kenyataannya kok tanda kutipnya kok sedikit sekali. Mungkin mohon penjelasannya Pak JK. Terima kasih Pak. Ya, dari sisi Allah itu tidak ada berbicara jumlah banyak itu menurut ukuran manusia. Di dalam roh itu bukan ukuran manusia, banyak itu. Banyak itu adalah ukuran Kristus. Dan ukuran Kristus tidak diukur kata banyak itu dengan 1.000, 2.000, jutaan, miliar. 1.000, 2.000, jutaan, miliar itu kan bahasa manusia, bukan bahasanya Allah. Dalam arti mengukur segala sesuatu yang ada di dalam Kristus. Jadi kita tidak bisa mengukur tentang banyak orang itu dari sisi jumlah seperti yang kita sebutkan tadi, Pak. Gitu. Tetapi tentu saja untuk masuk ke dalam Kristus itu sesuatu yang sulit bagi, nah ini sekali lagi pertanyaannya, bagi siapa? Ya kan, bagi mereka yang masih hidup menurut dunia, bagi mereka yang melihat realita Kristus, dan bagi mereka yang cuma bilang, oke, saya mau, itu kan nggak susah sebenarnya. Cuman kenapa dikatakan sempit? Karena untuk orang mau itu nggak banyak, tanda kutipnya, Pak. Nggak mudah untuk orang mengatakan mau itu, karena sekali lagi pengaruh dunia yang begitu kuat, apalagi ikatan agamawi yang begitu kuat, khususnya agama Kristen malah.
Ya, ikatan itu begitu kuat menahan orang untuk bisa mau bersama dengan Kristus, untuk mau menerima Kristus yang sudah datang. Kuat sekali itu. Karena bahkan mereka kan membangun ajaran yang total menyatakan Yesus belum datang. Dan itu tanda kutipnya ikatan yang mengikat manusia. Dan itu yang dikatakan dengan sempit, Pak, sebenarnya. Karena kita juga tidak melihat jalannya itu lebar atau sempit menurut ukuran manusia. Nah, di sini kan dia katakan masuklah melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak itu bukan berarti pintunya sesak, kan bukan begitu kan? Artinya bukan masuk surga itu ada pintu begitu yang sesak gitu. Nah, tetapi dia mau kasih tahu bahwa sedikit yang bisa masuk ke situ itu sesak. Ya. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, ini dia mau kasih lihat pilihan manusia itu lebih banyak ingin masuk kepada kebinasaan daripada kepada pintu yang sebenarnya sudah terbuka gitu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Kenapa dia menjadi sesak dan sempit? Sekali lagi bukan karena pintunya sempit. Kalau dari sisi Allah pintunya terbuka lebar. Kristus sudah mati buat kita, Kristus sudah diberikan pada kita, Roh Kudus sudah diberikan pada kita, hadiah sudah diberikan kepada kita. Itu kan harusnya terbuka lebar bagi kita. Tetapi dia menjadi sesak dan sempit karena memang keinginan manusia. Memang hatinya manusia. Nah, ini kembali lagi kepada urusan hasil hati manusia. Karena manusia hatinya jahat. Nah, sekarang kita yang tidak mau menanggalkan yang jahat itu, otomatis tidak akan mau memilih pintu yang sudah terbuka lebar sebenarnya kalau menurut saya. Sebenarnya Kristus itu terbuka lebar. Ya kan? Kalau kita melihatnya ya, Tetapi kalau kita melihat dari sudut manusia, kita pikir, wah, jangankan terbuka lebar, malah kita bilang itu bukan pintu. Itu kan nggak benar itu Yesus sudah datang. Kita sudah menutup itu pintu. Sebenarnya Yesus itu sudah datang, kita bilang nggak ada itu Yesus sudah datang. Dia belum datang. Jadi bukan terbuka, bukan sesak lagi seperti itu. Bagi dia nggak ada itu pintu. Itu kalau dari manusia, sekali lagi, ini berbicara hati. Jadi bukan kita nggak berbicara matematik, kita berbicara bagaimana hati manusia. Iya Pak, tadi menarik Pak. Jadi sebenarnya pintu yang lebar atau sempit itu bukan Tuhan yang buka atau tutup bikin sempit ya Pak, tapi sebenarnya manusia itu sendiri yang membuat hal seperti itu ya Pak ya. Benar. Oke. Dari sudut pandang manusia, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya nih kalau kita melihat dari Tuhan dibuka lebar. Bayangkan semua manusia sudah mati, tinggal apa? Menerima Yesus. Semua loh, dia buka untuk semua manusia. Jadi pintunya segede bumi itu. Kalau kita mau bikin ukurannya, ya semua manusia ya sebesar bumi itu. Itu pintunya. Tapi bagi manusia, dia nggak lihat. Nah, kalau dia nggak lihat, segede apapun, tetap aja bagi dia nggak ada pintu. Atau bagi dia susah. Nah, ini sesak nih. Wah, susah masih dalam Yesus itu. Saya harus mati. Mati itu apa ya? Saya harus meninggalkan ini. Apalagi kalau udah masuk ke gereja. Wah, saya harus nggak boleh ngerokok. Harus doa pagi. Ini kan udah masuk ke situ. Jadi yang bikin sesak itu kan sebenarnya ajaran-ajaran agama. Kita sudah mulai dikungkung dengan aturan begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Padahal terbuka lebar. Coba lihat cerita Ribka, bagus kan? Hadiah dikasih dengan foya-foya begitu. Kurang apa lagi? Unta dikasih. Cuma tinggal satu. Mau nggak kamu ikut? Mau, kata Ribka. Nah ini dia dasarnya. Nah, perkataan mau itu ternyata tidak begitu gampang buat manusia. Oke Pak, thank you Pak. Jelas Pak. Oke. Baik. Pak Jo. Ya, silakan Pak. Iya, ini cuma pertanyaan konyol aja nih. Sebenarnya tadi sudah disinggung Pak Yaya itu dari pertanyaan Pak Jo mengenai kisah di Kejadian 24 ini. Selama saya belum pernah dengar langsung ini bahwa kisah ini bercerita tentang Kristus dan jemaatnya. Kalau dulu kita selalu dengar cerita ini, bagaimana Tuhan itu memberikan jodoh terbaik untuk kita gitu loh. Bahwa Tuhan secara presisi memberikan jodoh itu sampai dituntun bagaimana kita ini. Akhirnya kita seolah-olah mencari tanda-tanda ketika mencari jodoh itu. Ini benar-benar sesuatu yang memalukan buat kita, baru tahu sekarang gitu loh. Untung aja udah umur segini baru tahu, kalau enggak wah repot ini. keburu dipanggil
Balik ini belum tahu ini, bersyukur, terima kasih nih Pak Yaya. Tapi kalau dulu memang ini seolah-olah jodoh ini presisi. Saya pernah baca kisah-kisah dari yang cerita-cerita ringan dari satu pendeta GKI itu, cerita bahwa ini kenapa bisa terjadi ini, kemudian diambillah cerita lain dari negara Jerman itu, seorang yang buruk rupa kemudian berhadapan dengan perempuan yang cantik, dia mengambil ayat ini gitu loh, seolah-olah bahwa ini jodoh dia gitu, akhirnya si perempuan mau, terjadilah pernikahan itu. Kalau menurut saya ini memalukan loh, betul-betul kalau bahwa cerita ini tidak pernah ada yang buka sama sekali. Kira-kira gitu Pak, sebelum ditutup. Terima kasih. Oke. Ya, buat saya pribadi sih sebenarnya saya dibukakan melalui pemaparan Pak JK bahwa hadiah yang dibawa itu adalah karunia-karunia. Iya, iya. Sebelum Pak JK tutup, mungkin Pak JK bisa ulas dahulu mengenai ini sekali lagi bahwa hadiah yang dibawa Eliezer itu adalah karunia buat calon pasangan Kristus. Iya, karena memang kan jelas sekali di situ dikatakan hadiah-hadiah, dan memang karunia itu kan hadiah kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Dan tidak ada satupun karunia-karunia yang diberikan pada kita itu berdasarkan kekuatan kita, bukan karena kita berpuasa maka kita diberikan karunia. Sebagaimana banyak juga diajarkan kalau mendapatkan karunia roh, ya rajin berdoa, rajin berpuasa, ya kan. Lalu kadang-kala juga bahasa roh diajarin, gitu. Ya sekali lagi karunia itu kan tergantung siapa yang memberikannya. Dalam hal ini Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memberikan pada kita karunia itu dalam rangka sebenarnya memperkenalkan Kristus. Karena karunia itu Kristus itu sendiri. Sekali lagi Kristus sendiri. Nubuatan itu Kristus. Bahasa roh itu Kristus. Ya. Hikmat itu Kristus. Apapun yang Roh Kudus bukakan pada kita, yang kita suka sebut dengan karunia atau karunia roh, itu adalah Kristus. Kristus yang dijabarkan kepada kita, yang kemudian mungkin akan kita ungkapkan pada orang atau tidak kita ungkapkan pada orang, yaitu tergantung bagaimana karunia itu dinyatakan pada kita. Nah, sekali lagi karunia itu tujuannya, karena jadi masalah tujuannya. Tujuannya itu bukan untuk kita hebat, bukan untuk kita gagah begitu di dalam pemahaman-pemahaman kita. Apa artinya pemahaman kita tentang Kristus kalau kita sendiri tidak pernah bertemu dengan Sang Kristus itu sendiri? Apa artinya semua karunia-karunia yang diberikan kepada Ribka, dan dia sudah berikan itu. Sebelum Ribka berkata maupun, dia sudah berikan itu. Ya kan? Dia berikan bagus sekali. Dia punya skenario itu terlihat dengan baik sekali. Jadi karunia itu ya cuma-cuma diberikan. Karena memang kita adalah calon. Ya pada saat itu ya, si Ribka calon. Tapi sekali lagi di sini bagus sekali. Ribka tidak menunjukkan matanya kepada hadiah-hadiah itu. Nah, kenapa? Karena hadiah-hadiah itu hanya sarana untuk kamu tahu loh Tuhan kamu tuh bagaimana. Ini tujuan daripada karunia-karunia itu, supaya kita bisa mengenal Kristus itu bagaimana. Sebenarnya itu tujuannya kenapa Roh Kudus diberikan pada kita. Nah, Roh Kudus diberikan pada kita supaya kita tertuju kepada Kristus. Nah, di dalam cuman sayangnya dalam teologi kan muncullah ajaran-ajaran yang kadangkala orang bilang, dulu saya pernah dengar ada pendeta bilang begini, sekarang zamannya Roh Kudus, bukan zaman anak, zaman Roh Kudus. Jadi kita berdoanya kepada Roh Kudus. Mungkin juga kalau ketemu Roh Kudus beneran, mungkin ini orang akan, saya kan ngomongin Tuhan saya. Yang dia beritakan kan Yesus. Sama sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 14, Yohanes 16 kan, bahwa Roh Kudus itu berbicara tentang Kristus. Jadi sekali lagi, kita tetap akan diarahkan pada Yesus. Cuma sekarang, sekali lagi, bagus tuh hadiah-hadiah. Sama seperti kita mendapatkan pewahyuan, kita mendapatkan misteri-misteri yang dibukakan oleh Roh Kudus kepada kita, itu bagus semua. Tetapi sekali lagi, semua misteri itu dibukakan dalam rangka kita tertuju kepada Kristus. Supaya kita menjadi pengantennya, supaya kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Cara saya itu tujuan daripada karunia. Iya. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita dengarkan konklusi dari tema kita mengenai Kejadian 24 ini. Silakan Pak JK. Iya, jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita bisa melihat gambar-gambar yang Allah susun dengan bagus sekali. Saya senang sekali karena kita sudah membahasnya dari awal, bagaimana Ishak yang adalah gambaran sebagai benih daripada perjanjian itu, benih daripada Kristus itu,
dia dibawa ke dalam kesatuan, di dalam kesatuan dengan pasangannya untuk bisa berkembang, gitu lah. Tentu saja dibawanya melalui kematian, ya, kematian dan bersatu dengan istrinya, dan kemudian terjadilah kebangkitan dan sebagainya itu. Dan ini adalah merupakan gambaran yang Allah berikan bagaimana kita bisa bersatu dengan Kristus. Dan tidak ada cara lain. Ya. Satu-satunya cara dan kesempatan kita bersatu dengan Kristus hanyalah apabila kita dibawa kepada Kristus. Sekali lagi saya ulangi, satu-satunya cara dan kesempatan kita bersatu dengan Kristus hanyalah apabila kita dibawa kepada Kristus. Di mana Kristus berada, di situ pula kita berada. Jadi bukan caranya itu adalah bagaimana Kristus datang kembali ke dalam dunia untuk bersatu dengan kita. Kita melihat gambarnya tidak demikian. Dan bagaimana kita bisa bersatu dengan Kristus juga diperlihatkan langkah-langkahnya, yaitu kita mau meninggalkan, ya, meninggalkan negeri, meninggalkan tempat kelahiran kita, meninggalkan keluarga kita, atau dengan kata lain meninggalkan tempat kelahiran kita, yaitu jenis kelahiran kita sebagai manusia lama. Jadi kalau saya mau ambil kembali, Yesus yang tadinya keluar dari kematian sama seperti Ishak yang kemudian keluar daripada kematian dan kemudian dipersatukan dengan pasangannya. Dan mereka hidup bersama-sama. Ketika mereka bertemu, maka itu memang menjadi kehendak Allah. Itu yang kehendak apa yang ingin Abraham inginkan, supaya anaknya ini bisa berkembang. Oke, saya rasa itu saja pada malam hari ini.